Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama-tama kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan tidak tatap muka langsung tapi melalui jaringan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, barangkali kegiatan pada hari ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kegiatan MPLS dilaksanakan sebagian besar menggunakan jaringan atau online, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa kegiatan MPLS yang mempunyai tujuan untuk mengenalkan lebih cepat tentang sekolah kita, terutama setelah adik-adik semua memutuskan menjadi siswa SMK Bina Putra Nusantara. Pada kegiatan hari ini, Bapak mendapatkan tugas untuk memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Ini adalah suatu materi yang cukup penting dipahami oleh adik-adik sekalian, karena seorang peserta didik itu harus benar cara memandang terhadap sekolahnya. Dan wawasan Wiyata Mandala sendiri itu terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah wawasan, yang berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, atau cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Itu adalah arti dari wawasan. Kemudian wiyata itu adalah pendidikan. Kemudian mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan, ataupun lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dan pada hari ini, sekolah mana yang perlu kita pahami untuk dipandang, yaitu adalah SMK Bina Putra Nusantara. Pandangan seseorang terhadap SMK Bina Putra Nusantara itu berbeda-beda. Sebagai siswa, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai masyarakat, sebagai tetangga, itu punya pandangan yang berbeda. Nah, pada hari ini kita akan coba lebih memahamkan bagaimana khususnya peserta didik memandang sekolah kita. Anak-anakku sekalian harus bisa membedakan antara memandang sekolah dengan memandang tempat wisata, gitu, seperti itu. Jadi dengan cara pandang yang benar, insya Allah tujuan yang kita cita-citakan itu akan lebih terarah, kemudian lebih tepat sasaran dalam pencapaiannya. Sekolah itu adalah lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka sekolah yang pertama adalah mengemban misi pendidikan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Kemudian sekolah harus menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Selanjutnya adalah sekolah itu harus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Itu adalah kewajiban dari sekolah. Dan sekolah itu harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Kalau melihat dari tuntutan ini, alangkah beratnya tugas dari sekolah itu. Pada hari ini juga ingin kita sama-sama pahami dan sepakati bahwa ketika adik-adik masuk di SMK Bina Putra Nusantara, itu sudah menjadi bagian dari sekolah. Dan tugas ini juga menjadi tugas kita semua untuk mencapai target tujuan dari sekolah tersebut. Selanjutnya ada 5 komponen
yang penting dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah peranan kepala sekolah, itu seperti apa, kemudian ada peranan guru atau pendidik, kemudian peranan sivitas akademika, kemudian peranan siswa atau peserta didik atau murid, atau peran masyarakat sekitar. Nah, kalau 5 komponen ini bisa bekerja secara sinergi, maka tujuan pendidikan nasional itu akan lebih mudah dicapai. Kita akan coba jelaskan tugas dari peranan masing-masing. Apakah itu kepala sekolah, pendidik, kemudian siswa, masyarakat, seperti apa peranannya. Sehingga tujuan nasional dalam bidang pendidikan itu bisa tercapai dengan baik. Yang pertama akan kita coba sampaikan adalah peranan kepala sekolah. Ini mohon juga dipahami ya, bahwa kepala sekolah itu berdasarkan peraturan tentang pendidikan, kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekolah itu. Kemudian yang kedua, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah itu harus melalui kepala sekolah. Dan pada hari ini juga disampaikan peranan wakil kepala sekolah itu juga punya peranan sebagai perwakilan dari kepala sekolah atau representatif dari kepala sekolah itu yang mengemban dalam tugas kepala sekolahannya. Selanjutnya adalah semua tindakan itu harus seizin dari kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah itu harus melaksanakan program bersama dengan komite sekolah. Jadi peran komite sekolah di sini adalah sebagai mitra dari kepala sekolah. Dan hal-hal ini sangat berpengaruh terhadap proses manajerial dalam pengaturan ritme atau jalannya sekolah. Juga tugas dari kepala sekolah itu adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, kemudian OSIS, komite sekolah, kemudian TOMA atau tokoh masyarakat, kemudian pihak keamanan setempat. Jadi harus ada musyawarah dengan pihak-pihak lain. Kemudian tugas kepala sekolah juga harus menertibkan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah harus mengadakan rapat koordinasi guru, kemudian wali murid, ataupun dengan peserta didik atau siswa. Dan terakhir adalah tugas dari kepala sekolah selain tugas manajerial secara umum, itu adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, atau dalam hal ini mungkin untuk meningkatkan kemampuan non-akademik dari siswa, yaitu dengan melalui ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah peranan dari guru atau pendidik barangkali istilahnya untuk sekarang. Jadi peranan pendidik itu yang pertama dari poin citra dan sikap. Itu harus menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, seorang pendidik itu harus mempunyai juga jiwa kepemimpinan. Jadi guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian pendidik juga atau guru juga mempunyai sifat tauladan atau menjadi tauladan bagi masyarakat. Jadi bukan hanya buat siswa tapi juga untuk masyarakat. Itu adalah peranan pendidik atau peranan guru. Atau diistilahkannya menjadi tauladan itu adalah menjadi pamong dalam kegiatan-kegiatan ataupun menjadi panutan dalam kemasyarakatan. Yang terakhir, peranan guru itu adalah harus terpercaya.
Guru itu sering disingkat digugu dan ditiru. Kemudian juga dipercaya oleh diri sendiri, oleh orang lain, juga warga masyarakat sekolah. Ini adalah peranan dari guru, sehingga tadi wawasan wiyata mandala ini lebih mudah dicapai. Selanjutnya adalah peranan dari sivitas akademika. Sivitas akademika itu adalah masyarakat sekolah istilahnya. Siapa saja masyarakat sekolah itu? Yang pertama adalah tata usaha, kemudian ada perangkat sekolah lain, contohnya adalah pegawai, security yang menangani kebun atau taman, kemudian piket, kemudian juga warga masyarakat sekolah lain, contohnya adalah pedagang di lingkungan sekolah. Peranan sivitas akademika dalam mewujudkan suatu sekolah yang kondusif dalam pembelajaran ini sangat diperlukan. Kerjasamanya semuanya harus saling mendukung sehingga terbentuklah suasana atau iklim atau atmosfer pembelajaran yang mendukung kegiatan. Untuk tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian untuk perangkat lain, tadi seperti pegawai, security, tukang kebun, kemudian piket, itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kemudian warga sekolah lain itu harus menjalin persaudaraan demi kenyamanan dan keamanan warga sekolah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah peranan peserta didik, yaitu adalah adik-adik semua. Apa saja yang diharapkan bisa ikut berperanan dalam mewujudkan wawasan wiyata mandala ini. Yang pertama, ini mungkin sering diulang-ulang, yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Kita bicara di lingkungan sekolah ya, jadi saling menghormati dengan orang lain itu adalah salah satu perwujudan dari pembentukan sikap dari siswa. Kemudian juga hormat dan sopan kepada teman. Selanjutnya adalah dalam proses pembelajaran itu harus belajar dengan tekun. Ingat di sini adalah kata yang lebih ditekankan adalah tekun, ulet gitu ya, seperti itu. Jadi dengan ketekunan itu insya Allah lebih banyak manfaatnya dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang terakhir adalah menjaga nama baik keluarga sekolah dimanapun berada. Ini nama baik ini kadang-kadang kita suka lupa bahwa nama baik yang ada di pundak adik-adik semua itu adalah juga nama baik banyak orang yang ada di pundak adik-adik. Ketika adik-adik melakukan sesuatu hal, itu akan tersangkut keluarganya, orang tuanya, sekolahnya, gurunya, dan lain sebagainya. Maka kiranya buat adik-adik semua selalu senantiasa waspada bahwa ketika kita berbuat sesuatu, itu ada nama baik orang lain yang ada bersama dengan kita. Masih tentang peranan siswa adalah di zaman ini adalah narkoba menjadi salah satu bagian dari yang menjadi ancaman terhadap negara, dan untuk itu senantiasa buat adik semua bisa menjauhi narkoba.
Selanjutnya adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Terus terang kita lembaga ketika harus menjaga keseluruhan itu sangat berat. Kami dari pihak lembaga berharap banyak terhadap adik-adik semua untuk bisa saling menjaga tentang fasilitas yang ada di sekolah ini. Dan mudah-mudahan peranan adik-adik ini memberikan nilai positif terhadap lembaga kita, terutama dalam mencapai kemajuan di lembaga kita. Selanjutnya adalah peranan dari peserta didik juga harus menjaga keamanan sekolah. Jadi bukan hanya tugas security untuk menjaga keamanan sekolah. Intinya adalah kita sebagai pribadi personal masing-masing itu mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan mulai dari diri pribadi, sehingga dampak akhirnya itu adalah menjaga keamanan sekolah secara umum. Kemudian selanjutnya adalah adik-adik juga mempunyai hak untuk melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah, baik itu kepada OSIS maupun guru maupun wakil kepala sekolah ataupun bagian bimbingan penyuluhan ataupun kepada kepala sekolah sendiri. Itu adalah salah satu peranan yang bisa dilaksanakan oleh adik-adik selaku peserta didik. Selanjutnya adalah tugas untuk memelihara lingkungan sekolah. Lingkungan ini walaupun tidak luas-luas banget, tapi ketika isinya banyak orang, otomatis dalam pemeliharaan lingkungan juga punya tantangan tersendiri. Jadi alangkah baiknya adik-adik siswa, peserta didik di sini juga punya peranan dalam menjaga lingkungan sekolah ini. Dan hasilnya pun tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri. Itu barangkali yang perlu ditekankan. Selanjutnya, untuk peranan masyarakat ini yang terakhir. Masyarakat sekitar itu intinya adalah mempunyai juga peranan terhadap dalam pembentukan wawasan Wiyata Mandala itu sendiri. Yang pertama, masyarakat itu mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar dan mengajar. Jadi kalau tanpa dukungan dari masyarakat ini sekolah juga tidak akan maju-maju gitu ya, atau majunya sangat lambat gitu, seperti itu. Kemudian juga masyarakat juga punya peranan untuk memberikan saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Kemudian masyarakat juga punya peranan dalam menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang terakhir, masyarakat juga mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Ini adalah peranan-peranan yang bisa dilaksanakan dari 5 komponen itu, terutama dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Nah, ini adalah hal-hal ada yang diistilahkan dengan istilah kawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah kenyamanan, keamanan, kemudian kekeluargaan, kemudian kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, kemudian keindahan dan ketertiban. Ini adalah kalau 7K ini juga dilaksanakan dan senantiasa dijaga oleh kita bersama, maka adik-adik selama 3 tahun di sini juga akan melaksanakan tugas kewajiban adik-adik dalam belajar dengan nyaman. Dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa merasa ada paksaan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kemudian ini adalah sekolah juga mempunyai larangan-larangan dalam hal-hal berikut. Yang pertama adalah
promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Sekolah itu tidak bisa dijadikan dalam agenda promosi suatu produk tertentu misalkan gitu. Cuma di sekolah itu ada yang namanya unit bisnis. Unit bisnis ini adalah bentuk dari pembelajaran siswa untuk memproduksi produk-produk tertentu dan bisa dimanfaatkan atau dipasarkan. Nah, itu diperbolehkan karena itu ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah sekolah juga tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Itu sekolah tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Sekolah juga tidak boleh digunakan untuk syuting film atau sinetron tanpa izin gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan dokumentasi internal sekolah, tapi digunakan untuk pembuatan film, komersial, dan lain sebagainya. Kemudian sekolah juga tidak boleh menjadikan sebagai tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran agama-agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir, sekolah tidak boleh digunakan untuk propaganda politik atau tempat berkampanye. Itu sudah ada dalam aturannya. Sehingga intinya adalah sekolah itu hanya diperbolehkan dalam proses pendidikan, itu adalah dalam proses pembelajaran dan proses mengajar. Lalu bagaimana cara mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala ini? Ada 2 tahap yang biasa dilakukan. Yang paling dominan itu adalah tahap preventif, yaitu untuk tahap pencegahan. Jadi Ade bisa melihat kenapa sekolah ada tata tertib, kenapa ada aturan, itu adalah salah satu bagian dari preventif. Kenapa gerbang ditutup ketika jam mengajar, itu adalah salah satu bentuk preventif. Dan mudah-mudahan adik-adik semua tidak memahami hal preventif ini dengan arti dari pengekangan, bukan itu tujuannya. Jadi kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan lain di luar sekolah ketika adik-adik punya kepentingan lain di luar sekolah. Adik-adik tinggal meminta izin saja, karena di sini juga ada bidangnya untuk memberikan izin seseorang ketika ada keperluan keluarga ataupun keperluan ke luar sekolah di jam sekolah itu ya. Yang kedua, tahap mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala ini itu adalah dengan melakukan tahap represif. Ini adalah tahap terakhir barangkali dalam penetapan atau pelaksanaan Wiyata Mandala ini. Tahap represif ini adalah untuk penanganan kejadian. Jadi kalau ada sesuatu kejadian yang dianggap bertentangan dengan arah dari kawasan Wiyata Mandala, maka itu diperlukan suatu penanganan khusus. Contoh misalkan ada seseorang yang terlambat datang ke sekolah, atau ada seseorang yang rambutnya tidak rapi, atau ada seseorang yang melanggar aturan tata tertib, maka itu adalah penanganannya itu adalah dalam tahap represif. Sekali lagi mohon dipahami bahwa tujuan dari tahap represif ini adalah juga untuk proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi tidak semata-mata hanya melakukan tindakan-tindakan represif, tapi juga ada unsur-unsur pendidikannya. Sekolah kita walaupun mungkin dari jauh, mudah-mudahan bisa menambah
kepenasaran, menghilangkan kepenasaran terhadap sekolah kita seperti apa. Nah, ini adalah mungkin adik-adik juga sudah menerima video ini dari kiriman-kiriman gitu ya. Mudah-mudahan peranan dari adik-adik semua ini bisa lebih mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang nyaman dan aman. Nyaman untuk pembelajaran dan aman juga untuk pembelajaran. Adik-adik dalam proses pembelajaran ke depan, terutama masih dalam masanya pandemi ini, juga bisa menginstal aplikasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran dengan online. Jadi silahkan install di HP yang adik-adik punya. Tapi kalaupun adik-adik belum punya HP, kita di sekolah juga setiap hari buka, bisa menggunakan komputer untuk online untuk menjalankan e-learning dari SMK Bina Putra Nusantara ini. Nah, ini adalah lingkungan dari sekolah kita. Jadi mohon kiranya juga ini ada tanda-tanda merah di tempat duduk, itu juga dipatuhi. Jadi jangan duduk di tempat yang sudah ditandai silang merah, adik-adik. Nah, kita bisa diizinkan belajar jika semuanya patuh dalam menjalankan protokol kesehatan ini. Jadi mohon kiranya adik-adik juga bisa memperhatikan hal ini, kewajiban dari protokol kesehatan ini. Ini adalah laboratorium transmisi telekomunikasi yang di atas, ya. Itu adalah gedung B. Nah, ini adalah laboratorium telekomunikasi. Nah, kita sudah siapkan tempat suci ya. Jadi mohon kiranya adik-adik juga senantiasa ketika mau masuk ataupun di tengah pembelajaran ataupun apa, senantiasa rutin melakukan cuci tangan. Kita sudah siapkan. Ini adalah lingkungan sekolahnya. Nah, ini gedung tata usaha yang di sebelah kanan itu masih gedung lama ya. Jadi targetnya kita lebih ke tempat pembelajaran dahulu, gitu, seperti itu. Nah, itu yang lantai 3 lantai itu adalah gedung C. Nah, ini adalah tempat cuci tangan. Ini di depan disinfektorinya telekomunikasi. Nah, ini kita semua sudah ditandai ya, tidak boleh diduduki. Kemudian di kelas juga sudah ditandai. Nah, mudah-mudahan adik bisa mengatur tempat duduk tidak keluar dari kotak yang telah ditentukan. Apakah adik-adik bisa ikut berperanan dalam mewujudkan sekolah yang rindang? Ini kita sangat berharap betul deh. Jadi kalaupun adik-adik suka kerindangan, ingin nampak sekolah kita lebih asri gitu ya, seperti itu dipersilahkan. Nah, ini adalah ketika masuk sekolah itu dalam masa pandemi ini juga kita harus dicek suhu sama menggunakan disinfektan dan cuci tangan. Kemudian ini dari pihak sekolah juga melaksanakan proses disinfektan ya, penyemprotan disinfektan. Jadi terutama ini kita mencoba menjalankan protokol yang dicanangkan oleh WHO untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ya. Nah, ini adalah ketika praktek di lab, kita sudah siapkan alat pelindung dirinya. Mohon kiranya adik-adik juga bisa
patuh untuk menggunakannya. Ini adalah lab farmasi industri. Jadi di sini belajar tentang pembuatan produk-produk farmasi dalam skala industri. Kalau ini adalah laboratorium keperawatan. Nah, ini adalah siswa yang lagi menangani jenazah mungkin ya. Bagaimana cara menanganinya dan lain sebagainya itu dipelajari di. Nah, ini adalah siswa yang mencuci rambut pasien yang tidak bisa mencuci rambut sendiri ya. Dan ini dipantau oleh tutor guru produktif selama kegiatan. Nah, proses pembelajaran selama pandemi ini juga kita harus mengutamakan jarak ya. Jadi tempat duduk pun ada aturannya, tidak boleh berdekatan, dan itu harus dipahami. Dan dalam satu waktu, dalam satu lab itu kita punya batasan-batasan tersendiri. Jadi jangan terlalu banyak di lab itu ya. Kalau di kelas kan ada batasannya 18 orang. Nah, kalau di lab karena sifatnya moving, maka dia harus lebih sedikit lagi. Nah, ini adalah proses pembelajaran di laboratorium telekomunikasi. Itu yang di atas yang ada garis-garis merahnya. Nah, ini adalah laboratorium farmasi klinis dan komunitas. Jadi selama praktek mempunyai jarak yang tertentu, menggunakan APD, gitu ya. Ini adalah tempat simulasi apoteknya. Nah, ini adalah tempat duduk pasien pun diatur sedemikian rupa untuk mengantri, untuk tempat duduk dan lain sebagainya. Mohon maaf ada suara motor ya. Oke, adik-adik semua, barangkali itu yang perlu disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf barangkali sejauh ini adik-adik ketika menjadi bagian dari SMK Bina Putra Nusantara mungkin tidak bertatap langsung dan tidak merasakan langsung MPLS atau pengenalan laboratorium itu secara langsung, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi dari tujuan dari masa pengenalan ini. Insya Allah pada saatnya nanti akan ada informasi proses pembelajaran itu seperti apa. Jadi terutama dalam masih mewabahnya pandemi ini. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua bisa tetap mengikuti proses pembelajaran ini walaupun secara online. Kalaupun ada hal-hal yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran online, mohon kiranya adik-adik juga bisa berkonsultasi. Mungkin nanti ada wali kelasnya ataupun kepada pihak sekolah dalam hal mengatasi kesulitan yang didapat dalam proses pembelajaran dari rumah. Itu barangkali adik-adik semua. Sekali lagi kami mohon maaf. Saya pribadi mungkin banyak hal-hal yang salah kata gitu ya, ataupun perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Dan kalaupun ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan, silahkan datang langsung ke sekolah. Kita sekolah insya Allah buka setiap hari, kecuali hari libur barangkali. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.